Ya, saking sakit hatinya AFC pada Sinteyong dan Timnas Indonesia sampai segininya. Dan jelang hadapi Timnas Indonesia di GBK, media Arab Saudi mengaku frustasi. Ada apa? Ya, PSSI akui ada antrian naturalisasi setelah Kevin Dix. Lalu siapakah itu? Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC sakit hati kepada Sinteyong dan Timnas Indonesia hingga enggan menjatuhkan hukuman kepada wasit kontroversial Ahmed Al-Khaif. Nah, AFC pernah memberikan hukuman denda kepada Sinteyong sebesar 7.500 US dollar atau setara dengan 117 juta rupiah karena mempertanyakan integritas wasit Nasrullah Kabirov serta AFC sendiri. Ya, tidak hanya Sinteyong, Ivar Jenner dan Justin Hubner juga terkena hukuman denda karena masalah yang sama. Kala itu Sinteyong kesal kepada Nasrullah Kabirov yang beberapa kali sudah membuat keputusan merugikan Timnas Indonesia U23 ketika bersua dengan tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Ya, Nasrullah Kabirov mencatat memberikan penalti gaib untuk Timnas Qatar U23 serta menghadiahi kartu merah untuk gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas Ivar sama sekali tidak menyentuh pemain Timnas Qatar U23 kala itu. Akibatnya, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23. Kelar pertandingan, PSSI melancarkan protes atas kepemimpinan wasit asal Turkmenistan tersebut. Alih-alih dibela, AFC malah memberikan hukuman denda kepada Sinteyong, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Nah, berselang 6 bulan, Timnas Indonesia lagi-lagi dirugikan oleh wasit. Kali ini tim senior yang mengalaminya. Wasit asal Oman itu Ahmed Al-Khaif memberikan waktu tambahan lebih dari yang sudah ditentukan sehingga Timnas Indonesia gagal mengalahkan Bahrain. Ya, kelar pertandingan PSSI lagi-lagi mengajukan protes kepada AFC. Tapi apa hasilnya? AFC malah meminta PSSI menanyakannya kepada FIFA. Ketika PSSI bertanya kepada FIFA, FIFA meminta PSSI menanyakannya kepada AFC. Alhasil tak ada keputusan pasti perihal protes PSSI terkait kinerja Ahmed Al-Khaif. Kesimpulannya, AFC tidak mau menanggapi protes PSSI terkait Ahmed Al-Khaif karena sakit hati dikritik oleh Sinteyong. Ya, sebagai konfederasi sepak bola di Asia, AFC dinilai kerap berat sebelah ketika Federasi Sepak Bola Bahrain yang mengajukan permintaan agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat yang netral, AFC langsung memberikan respon yang cepat. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, media Arab Saudi frustasi menjelang Timnas Arab Saudi menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Ya, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang ini bukanlah laga yang mudah bagi Timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Jepang merupakan 2 negara yang kuat. Namun Arab Saudi tidak mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik ketika menghadapi Timnas Indonesia. Ya, The Green Falcons kini ada di peringkat ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sama seperti Australia yang ada di tempat kedua. Namun, mereka hanya mampu menang sekali dari 4 laga tersebut, yaitu ketika mengalahkan China dengan skor 2-1, selagi kalah dari Jepang dengan skor 0-2 dan bermain imbang dengan 1-1 kontra Timnas Indonesia dan 0-0 melawan Bahrain. Roberto Mancini berada dalam tekanan karena hanya mampu menangkan 7 dari 18 pertandingan yang dilaluinya sejak ditunjuk sebagai pelatih Timnas Arab Saudi. Imbasnya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF juga mendapatkan tekanan dahsyat untuk memecat Mancini. Namun, sang pelatih asal Italia itu masih menjabat sampai hari ini, Selasa 22 Oktober 2024, dan media Arab Saudi di media sosial X @football_Li5 yang menyampaikan rasa frustasinya.
Oh ya Tuhan, apa yang terjadi kepadanya benar-benar menjengkelkan. Cuit akun tersebut sambil menyertakan foto Roberto Mancini. Media lupa sampai liga dimulai dan semua orang mulai mendukung klubnya lagi, jadi mereka melupakan keberadaan masalah ini, ujarnya. Ya, akun tersebut frustasi karena fans sudah melakukan desakan dahsyat setelah kekalahan dari Jepang dan hasil minor kontra Bahrain pada bulan Oktober ini. Mancini masih merupakan pelatih Arab Saudi meski adanya 2 kali minor dan 3 pertandingan tanpa kemenangan dengan tim nasional. Demikian juga dengan desakan fans kepadanya. Pungkasnya, ya SAFF sendiri tidak bisa mengambil langkah yang teledor mengenai masa depan Mancini karena mereka perlu mengeluarkan mahar 30 juta euro atau sebesar 507 miliar rupiah untuk memecatnya sebagaimana laporan @football_Lee5. Sementara itu nama Hervé Renard telah digaungkan untuk kembali memenangi The Green Falcons menggantikan Mancini. Ya, pelatih asal Perancis tersebut sebelumnya menangani Arab Saudi dari 2019 sampai 2024 dan dia pun memimpin Arab Saudi ketika mereka mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 di Piala Dunia 2022. Ya, rumor bahwa PSSI sudah memiliki calon pemain keturunan terbaru setelah Kevin Dix menjadi perbincangan hangat di jagat sosial media. Terkini Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa ada antrian pemain keturunan yang akan dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Kevin Dix, bek andalan klub raksasa Denmark FC Copenhagen, sudah setuju untuk mengubah status kewarganegaraannya demi membela timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun ini sudah menjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada 12 Oktober lalu. Ya, di saat proses naturalisasi Kevin Dix tengah berjalan, rumor bahwa ada pemain keturunan lain yang akan menyusul pun menyeruak. Nama-nama seperti Jero Ritwood, Oli Romeni, sampai Mauro Zilstra muncul sebagai calon kuat naturalisasi selepas Kevin Dix. Dan yang terkini, PSSI lewat Yunus Nusi pun tak bisa mengelak. Dia mengakui bahwa memang ada antrian naturalisasi tetapi pihaknya belum bisa memberikan detail yang jelas perihal pemain keturunan terbaru itu. Ya, Kevin Dix dulu lah. Pokoknya setelah jabat tangan dengan Ketua Umum PSSI baru kita umumkan, kata Yunus Nusi kepada awak media. Ya, sementara Jero Ritwood memang menjadi sosok pemain keturunan yang digadang-gadang paling berpeluang dinaturalisasi setelah Kevin Dix. Ya, salah satu asumsi itu disampaikan YouTuber Yusa Nugraha yang belakangan memang kerap mewawancarai pemain keturunan termasuk yang kini sudah membela timnas Indonesia.